Raja Pedang, Jilid 13 Episode 1. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Hei perut, berhentilah merengek. Tidak malukah kau kepada kaki yang bekerja keras tak pernah mengeluh? Kau tiada guna, tak pernah bekerja. Kerjamu hanya merengek minta diisi. Kata-kata aneh ini dia nyanyikan sepanjang jalan sambil saling memukulkan dua batang kayu yang dipegang di kedua tangan untuk membuat irama nyanyiannya yang tidak karuan. Selain warna mukanya yang kehijauan dan sepasang matanya yang luar biasa tajamnya, selebihnya anak ini boleh dibilang tampan, tubuhnya pun padat berisi dan kuat. Bocah ini bukan lain adalah Bengsan seperti telah diceritakan dalam bagian terdahulu dari cerita ini. Secara kebetulan sekali Bengsan bocah korban banjir sungai Huangho yang tidak tahu akan nama keturunannya sendiri ini, telah bertemu dengan Hek Hua Kuibo dan mendapat ilmu Tai Hwe, Siu Hwe, dan Chi Hwe yang oleh Hek Hua Kuibo dimaksudkan untuk memperbesar daya hawa yang dalam tubuh anak ini dan membunuhnya. Akan tetapi tanpa disadari ia malah memberi tambahan tenaga kepada anak ini dan malah menyelamatkan nyawa Bengsan daripada hawa pukulan Jeng Tok Chiang dari Koai Atong. Kemudian secara kebetulan pula Bengsan bertemu dua orang kakek aneh, yaitu Poati dan The Bok Nam yang mengangkatnya sebagai murid, dan kedua orang kakek aneh ini menurunkan atau mewariskan dua macam ilmu silat yang hebat padanya. Dari Poati, dia mewarisi Kong Ji Chiang dan Im Sin Kiam, sedangkan dari The Bok Nam, dia mewarisi Pat Hong Chiang dan Yang Sin Kiam. Adapun Im Sin Kiam dan Yang Sin Kiam ini adalah dua bagian yang berlawanan dari ilmu Im Yang Sin Kiam yang merupakan pecahan daripada Im Yang Butek Chin Kong, ilmu silat tertinggi di dunia persilatan yang dahulu dimiliki oleh pendekar sakti Bu Kun Su di zaman pemberontakan An Lushan tahun 755 kira-kira 500 tahun yang lalu. Ilmu Im Yang Sin Kiam diingini oleh semua tokoh persilatan dari empat penjuru, siapa kira secara tak disengaja telah terjatuh ke dalam tubuh Bengsan. Lucunya, Bengsan yang sudah mempelajari ilmu ini dan melatihnya setiap hari sampai hafal betul, sama sekali tak pernah tahu bahwa dia sekarang telah memiliki ilmu yang hebat. Hanya anak ini tahu bahwa berkat latihan-latihan itu tubuhnya menjadi kuat dan ringan, malah dia sekarang tidak pernah menderita gangguan lagi dan perasaan panas atau dingin di tubuhnya. Setiap kali dia menderita panas dari teriknya matahari, secara otomatis tubuhnya mengeluarkan hawa dingin untuk melawannya, dan pengerahan hawa, Im, secara otomatis ini hanya dapat diketahui dari wajahnya yang berubah menjadi kehijauan. Sebaliknya, di waktu dingin secara otomatis pula wajahnya berubah merah kehitaman, tanda bahwa tenaga dari hawa yang di tubuhnya bekerja. Hanya kalau hawa udara biasa, wajahnya berubah putih seperti biasa pula. Selain ini, tanpa dia sadari apabila dia terserang nafsu amarah, wajahnya juga otomatis berubah merah kehitaman, sebaliknya apabila dia merasa gembira, wajahnya menjadi hijau. Pada saat itu hawa udara amat panasnya, maka tidak heran kalau muka anak ini menjadi kehijauan, tanda bahwa hawa Im otomatis bekerja di tubuhnya. Perutnya terasa lapar sekali, semenjak kemarin tidak kemasukan apa-apa. Dusun-dusun kosong sunyi, pohon-pohon gundul kering. Untuk menahan rasa lapar perutnya, dia berjalan sambil bernyanyi-nyanyi mencela perutnya yang selalu merengek-rengek minta isi. Mata yang sial. Di mana-mana melihat mayat orang. Sudah 16 mayat kukubur, sekarang ada lagi di tengah sawah. Sialan benar, Bengsan mengomel ketika dia melihat tubuh Tan Hok menggeletak di tengah sawah. Memang, seperti halnya Tan Hok, bocah ini pun semenjak kemarin hari melihat banyak mayat menggeletak di pinggir jalan, mayat mereka yang kelaparan. Sejak kecil Bengsan sudah dijejali pelajaran filsafat kuno tentang peri kebajikan dan peri kemanusiaan, maka melihat mayat-mayat menggeletak terlantar itu, tidak tega hatinya dan dia mengubur setiap mayat yang dijumpainya, dikubur secara sederhana. Dengan hati agak kesal karena perutnya lapar, dan selalu bertemu mayat, Bengsan menyimpang dari jalan kecil memasuki sawah kering menghampiri tubuh Tan Hok yang tak bergerak seperti sudah mati itu. Setelah memandang wajah dan tubuh Tan Hok, anak itu menarik napas panjang dan berkata, sayang sekali orang begini gagah dan bertubuh tinggi besar seperti raksasa mati di sini. Anehnya, orang mati kelaparan kenapa badannya masih tegap dan besar seperti ini? Aneh. Namun Bengsan lalu mulai bekerja, menggali tanah kering di sawah itu. Pekerjaan ini dia lakukan dengan dua batang kayu kecil yang dipegangnya tadi.
Benar-benar hebat. Orang tentu takkan percaya kalau tidak menyaksikannya sendiri. Dua batang kayu ranting kecil itu ketika dia pakai mendongkel tanah, ternyata berubah seperti dua batang linggis besi yang kuat. Sebentar saja dia menggali tanah sampai 1 meter lebih dalamnya. Melihat tubuh tinggi besar yang masih baik itu, Beng San merasa kasihan kalau menguburnya kurang dalam, maka dia sengaja menggali sampai dalam. Ternyata tanah itu bawahnya merupakan tanah lempung yang kering, akan tetapi halus dan berwarna kemerahan. Setelah menggali cukup, dia meletakkan sepasang rantingnya dan membungkuk, mengangkat tubuh itu. Badan Tan Hok besar sekali, beratnya takkan kurang dari 100 kilo, namun benar-benar mengherankan betapa anak kecil itu dapat memondongnya dengan mudah. Beng San kaget ketika merasa betapa kulit tubuh Tan Hok amat panas, masih kecil, belum dapat mengerti betul bagaimana keadaan orang mati. Karena tubuh itu kaku dan diam tak bernapas, dia menganggapnya sudah mati. Panas tubuh Tan Hok dianggapnya karena terik sinar matahari. Dengan perlahan dan hati-hati Beng San meletakkan tubuh tinggi besar itu ke dalam lubang. Mulutnya berbisik-bisik, "Kembalilah kau ke asalmu, tenteram dan damai." Kata-kata ini dahulu pernah dia dengar dari seorang Wesio ketika melakukan upacara mengubur mayat. Tiba-tiba dia kaget dan melompat mundur, matanya terbelalak. Kalau saja Beng San bukannya seorang anak luar biasa yang tidak mengenal rasa takut, tentu dia akan lari terbirit-birit menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Mayat tadi bergerak-gerak dan dengan gerakan liar lalu bangun duduk, matanya melotot merah, mulutnya berteriak-teriak. Lapar, lapar. Tanah menghasilkan segala macam tumbuhan yang dapat dimakan, masa tanah sendiri tak boleh dimakan? Dan, mayat itu lalu mencengkeram tanah lempung merah dan dimakannya dengan amat lahapnya. Untuk sejenak Beng San berdiri seperti patung, matanya terbelalak heran. Mula-mula dia merasa ngeri juga. Akan tetapi ketika melihat betapa mayat itu makan tanah lempung merah dengan enaknya seperti orang makan daging panggang, air liurnya memenuhi mulutnya. Perutnya memang amat lapar sekarang melihat orang makan demikian enaknya, biarpun yang dimakan hanya tanah lempung, timbul seleranya, mulai menengok ke bawah, ke arah tanah lempung yang tadi dia gali dan sekarang bertimbun di luar lubang. Otomatis dia berjongkok, tangannya mengambil segumpal tanah lempung merah dan membawa tanah itu ke mulutnya terus digigit. Wah, enak. Dengan terheran-heran Beng San terus makan tanah lempung itu. Rasanya sih tidak bisa dibilang enak, akan tetapi juga bukan tidak enak, karena halus dan baunya harum. Setelah memasuki perut mendatangkan rasa kenyang juga. Sampai 4 gumpal tanah memasuki perut Beng San yang menjadi girang sekali karena dia sekarang dapat mengisi perutnya yang tadi merengek-rengek. Sama sekali dia tidak tahu bahwa memang tanah lempung itu sejenis tanah lempung yang halus dan memang tidak berbahaya kalau dimakan, malah mengandung khasiat menguatkan badan. Mayat itu lalu makan tanah lempung banyak sekali, kemudian mayat itu yang duduk di dalam lubang kubur mendongak, memandang ke arah Beng San dengan sepasang mata renerah. Beng San tersenyum kepadanya dan mengangguk. "Tawako, jadi kau sebetulnya belum matikah? Syukur kalau begitu." Tiba-tiba Tan Hok mengeluarkan suara menggereng, lalu tubuhnya meloncat keluar lubang sambil berteriak geram, "Aku tidak mati, kaulah yang akan mampus." Serta-merta pemuda raksasa ini mengirim serangan memukul ke arah kepala Beng San dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah muka Beng San yang kehijauan. Semenjak mewarisi ilmu-ilmu silat tinggi dari kedua orang suhunya, yaitu kedua kakek Poati dan Debok Nam, belum pernah Beng San mempergunakan kepandaian ini dalam pertempuran. Memang tak dapat disangkal lagi bahwa dia amat tekun melatih diri, mempelajari semua ilmu itu dengan teliti, namun tanpa diketahui apa khasiatnya semua ilmu itu. Sekarang menghadapi serangan bertubi-tubi dari pemuda raksasa yang seperti tidak waras otaknya ini, dia kaget juga. Namun otomatis gerak silat yang sudah mendarah daging di tubuhnya bekerja. "His, nanti dulu, Tawako. Hidup atau mati bukan urusan kita. Bagaimana kau bisa tentukan?" Sambil mengeluarkan jawaban yang mengandung filsafat kebatinan ini, Beng San miringkan kepalanya menghindarkan pukulan tangan kanan Tan Hok, sedangkan tangan kanannya dia angkat untuk menangkis cengkeraman tangan kiri lawannya yang tinggi besar itu.